Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sepertinya ada sesuatu yang ingin jenengan sampaikan ini tanpa dipanggil jenengan datang. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu perjalanan kalian. Yang pertama, bagaimana untuk kabar kalian? Alhamdulillah kami sehat, tapi memang beberapa hari kami tidak ke sini, Tuan Bosiron, karena jujur kami sibuk dengan kegiatan yang akan segera kami lakukan. Ya, sebenarnya saya menunggu kedatangan kalian sudah beberapa hari yang lalu. Saya sebenarnya ingin menemui kalian, namun rasanya kurang sopan saja jika kalian tidak hadir di sini. Begitu jadinya. Ya, Lalu memangnya apa yang ingin jenengan sampaikan ke kami? ini mungkin menurut kalian bukan kabar yang penting. Namun menurutku ini adalah sebuah kabar yang sangat-sangat penting bagiku. Kenapa itu? Yang pertama, saya mendapatkan kabar dari patih kerajaanku. Dia melihat ada salah satu sosok dari bangsa manusia yang berada di sebelah barat Samarantu. Di sebelah barat Samarantu. Ya, Itu bukannya di Gunung Slamet itu? benar sekali. Lalu? Gadis itu bersama orang tuanya sedang melakukan ritual-ritual untuk penyembuhan putri itu. Lalu? Putri itu terlihat sedang tertidur dan badannya penuh luka. Bisa dikatakan kulitnya hampir membusuk. Dan setelah saya mendapat kabar itu, saya langsung menuju ke sebelah barat Samarantu. Dan saya melihat langsung. Dan tidak mungkin saya bertanya kepada bangsa manusia itu. Tapi saya melihat ada kesalahan-kesalahan yang putrinya itu lakukan semasa dia masih normal. Iya. Lalu? Dan ya, saat inilah kedua orang tuanya menginginkan anaknya itu pulih seperti sedia kala. Namun kedua orang tuanya itu tidak menyadari bahwa kesalahan putrinya lah yang membuat anaknya itu menjadi tertidur seperti orang mati dan tubuhnya hampir membusuk. Iya. Antar Bosiron. Tadi jenengan bilang kalau putrinya itu melakukan sesuatu yang salah. Ya, Maksudnya apa itu? Putri itu melakukan apa sehingga dia menjadi orang yang kayak bisa dibilang mati? ya benar. Saya melihat dari ayahnya itu memiliki pusaka yang sangat luar biasa. Dan tanpa sepengetahuan putrinya, mungkin pusaka itu tidak diketahui keampuhan dan kedahsyatannya oleh putrinya. Iya. Lalu? Namun karena penasaran dan sering melihat keampuhan yang dilakukan oleh ayahnya, putrinya merasa penasaran. Lalu mengambil pusaka itu tanpa seizin dari ayahnya. Itulah sebabnya putrinya menjadi seperti itu. Oh, jadi anaknya itu mengambil pusaka milik ayahnya tanpa sepengetahuan
orang tuanya. Ya, Berarti akibat anaknya itu badannya membusuk dan bisa dibilang mati suri itu akibat mengambil benda itu. ya benar. Dia mengambil tanpa izin. Sebenarnya, jika putrinya meminta izin dan diizinkan oleh ayahnya, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Lalu jenengan tahu tidak pusaka apa itu? Namanya pusaka apa? Untuk saat ini, saya kurang tahu Tapi jenengan, nama pusaka itu. tahu lah ya, Ya. sebab akibat putri itu tertidur dan badannya membusuk gara-gara dia mengambil pusaka milik ayahnya tanpa izin. Benar. Nah, lalu yang diinginkan Tuhan Gosiron apa mengabarkan ini kepada kami? Apakah kami harus menolongnya atau bagaimana? Tentu saja, jika kalian berkenan, bantulah mereka. Apa menurut jenengan keluarga itu adalah keluarga yang baik atau bagaimana? Tentu saja, mereka adalah keluarga yang baik. Dan pusaka-pusaka itu sangat membantu warga-warga sekitar dari ayahnya itu. Tapi kenapa ya bisa sampai mencelakai anaknya? Padahal yang mempunyai orang tuanya sendiri kok bisa sampai melukai anaknya? Harusnya kalau misalkan pusaka itu memiliki kekuatan, pasti ada kodam dalam pusaka itu. Ya, Harusnya kan tahu yang mengambil itu anaknya yang memiliki. Dan harusnya tidak sampai mencelakai anaknya. isi dari pusaka itu tidak ingin tahu siapa pemegang berikutnya. Isi kodam itu hanya tahu tuan dari pemiliknya, dan jika diserahkan kepada orang lain harus ada serah terima dari pemilik sebelumnya. Walaupun itu hanya anaknya sendiri. Benar. Pantesan ya teman-teman. Serah terima itu harus wajib ini. Lalu untuk keadaan sekarang bagaimana? Putri itu berarti memang sengaja diletakkan di hutan sebelah barat Samarantu itu, memang niat orang tuanya dibawa ke situ untuk berniat untuk menyembuhkan. Ya, benar. Dan sampai saat ini belum. Belum. Dan mungkin saya melihat putri itu tidak akan pernah bisa tertolong. Tapi saya mempunyai keyakinan jika kalian berkenan membantu mereka, insya Allah putrinya akan terbebas dari kutukan itu. Iya, ya kalau jenengan yakin kami yang bisa menyelamatkan, yaitu mungkin berlebihan Tuan Gosiron. Itu semua ya tetap atas kehendak Allah. Ya. Tapi kalau memang menurut jenengan perempuan itu harus kami tolong, ya insya Allah kalau ada waktu kami ke sana, karena perjalanan ke sana itu lumayan sangat jauh Tuan Gosiron. Ya, tentunya. Terus apalagi yang ingin jenengan sampaikan? Yang pertama, itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan langsung. Walaupun kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bawor bahwa Mondro sudah selesai dalam tugasnya. Alhamdulillah. Dan saya ingin mengingatkan kalian, bukan bermaksud lancang, namun kalian telah menjanjikan jika Mondro telah selesai menjalankan tugasnya, kalian akan bersedia membantu untuk menjadikan Mondro menjadi raja. Oh iya. Tapi bukankah jenengan sendiri yang menyediakan tempat untuk Raja Mondro? Ya, Nanti ya saya nggak enak kalau masuk terlalu dalam ke strategi jenengan untuk Mondro menjadi raja.
Sebenarnya, bisa dengan sangat mudah menghancurkan kerajaan kecil itu. Namun, saya belum mendapatkan perintah dari kalian. Apakah hanya cukup saya saja untuk melakukan penyerangan ke kerajaan kecil itu? Mungkin begini saja, Raja Mondro. Ini ini ide kami ya, Raja Tuan Kosiron. Mungkin kita tidak usah langsung menyerang. Mungkin kita datangi saja langsung ke raja yang katanya jenengan itu zolim kepada rakyatnya. Mungkin bahasanya negosiasi saja, Raja Mondro, Ya. Tuan Kosiron. Itu tidak akan pernah bisa terjadi. Karena kalian bisa tahu sendiri, raja seperti itu tidak akan mau bernegosiasi. Ya mungkin kita memakai siasat lain atau rayuan-rayuan gombal kita, Tuan Kosiron, Ya, agar tidak terjadi peperangan. Karena pasti peperangan itu akan mengakibatkan leburnya para sahabat kita, atau dari pihak sana juga banyak lebur yang mungkin anak buahnya itu tidak tahu apa-apa. mungkin hanya wanitalah yang bisa membuat raja itu menjadi lemah. Nah, Dan saat itulah mungkin bisa. iya. Mungkin kalau nanti dengan cara pertama tidak bisa, ya baru kita bisa menyerang mereka, Tuan Kosiron. Ya, Ya begini saja mungkin, Tuan Kosiron. Karena Raja Mondro sudah selesai dari tugasnya, dan Tuan Kosiron sudah menyiapkan tempat untuk Raja Mondro itu sebagai raja, tapi dengan cara bahasa kasarnya tuh kudeta terhadap mereka. Tapi karena ini adalah demi kebaikan rakyat yang ada di kerajaan mereka, karena dipimpin oleh raja yang zolim, ya mungkin lebih bagus raja itu harus digantikan oleh Raja Mondro. Lalu langkah apa lagi yang bisa kita lakukan untuk itu? ya, saya hanya bisa memberikan saran seperti itu. Mungkin kalian bisa lebih berpikir lebih jernih daripada saya. Baik, Tuan Kosiron. Ini mungkin pasti kami bantu, karena Raja Mondro juga sudah membuat kebaikan kepada kami, menyelesaikan tugas yang terakhir, alhamdulillah. Jadi untuk ucapan rasa terima kasih, pasti kami akan membantu Raja Mondro untuk menjadi raja di sana. Ya, mungkin sebentar lagi, entah atau kapan, Mondro akan menghadap kalian. Ya kalau bisa, kalau memang jenengan bisa memanggilnya Raja Mondro sekarang pun tidak apa-apa, Tuan Kosiron. Biar lebih cepat, lebih bagus. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, mungkin udah dengar sendiri apa yang disampaikan oleh Raja Mondro. Tapi biar teman-teman lebih jelasnya, atau Mas Robi juga pengen mendengar apa yang disampaikan oleh Tuan Kosiron ini, ya bisa dianggap penting lah ini Mas Robi. Karena Tuan Kosiron tadi datang ke sini menyampaikan dua kabar. Yang pertama itu mengabarkan bahwa ada seseorang, seseorang keluarga lah, yang sedang mengalami masalah terhadap anaknya. Jadi intinya menurut Tuan Kosiron, anaknya itu tertidur seperti mati suri, dan badannya itu sudah agak membusuk dikarenakan anaknya itu mengambil pusaka milik bapaknya tanpa izin. Jadi seperti itu. iya, jadi karena penasaran, anaknya itu penasaran dengan kekuatan pusaka itu, mungkin karena sering melihat keampuhan atau bagaimana, lalu putrinya itu mengambil pusaka itu tanpa izin. Dan
setelah itu terkena, ya mungkin bisa saja dikutukan. Karena tidak terima isi atau kodam dari pusaka itu diambil bukan pemiliknya, walaupun itu anak kandungnya. Karena tidak ada serah terima, tidak ada ijab kabul. Jadi isi kodam itu nggak terima kalau diperintah bukan tuannya mungkin. Ya, bisa jadi anaknya itu menyalahgunakan juga. Karena Tuan Gosiron ya mungkin tidak mendapatkan informasi sepenuhnya, jadi tidak bisa menjelaskan secara detail. Nah, jikalau kita ingin benar-benar tahu atau ingin meniat menolongnya, ya kita harus ke sebelah barat Samarantu, Mas Soleh. Samarantu kan di Gunung Slamet, itu perjalanan cukup jauh loh. Tapi kalau dengar dari apa yang Gosiron sampaikan tuh, Gosiron ingin sekali kita menolong. Dan yang kedua, yaitu nanti ya teman-teman kita bicarakan di belakang layar saja teman-teman, kita rencananya bagaimana nanti. Jadi ini yang kedua Mas Robi, Raja Mondro sudah selesai, sudah pulang dari tugas yang terakhir. Nah, kata Tuan Gosiron ya kita bantulah Raja Mondro untuk bisa menjadi raja di kerajaan yang sudah disiapkan, yang rajanya itu zalim terhadap rakyatnya. Itu kan ya kita harus membantu, karena Raja Mondro juga sudah membantu misi kita. Jadi kita juga akan membalas kebaikan Raja Mondro. Karena Raja Mondro adalah juga dulunya adalah seorang raja, walaupun kemarin ketika kita ketemu Raja Mondro enggan mau menjadi raja, tapi demi menyelamatkan rakyat-rakyat yang dipimpin oleh raja yang zalim, beliau mau. Jadi karena kita dari kemarin sudah sepakat ingin Raja Mondro menjadi raja ya di tempat raja yang zalim itu, ya mudah-mudahan Raja Mondro menjadi pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat di alam gaib itu, teman-teman. Ya udah teman-teman, mungkin kita akan istirahat terlebih dahulu. Tadi saya menyuruh Tuan Gosiron untuk memanggil Raja Mondro biar lebih cepat apa rencana kita teman-teman untuk bikin siasat untuk menjadi raja di sana. Oke teman-teman ya, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.